Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Raris channel and welcome back to Nutrition Talks. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu di dalam lindungannya ya. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa tanda bahwa kamu harus mulai diet. Sebelum terjadi miskonsepsi yang lebih jauh, aku mau nyamain persepsi dulu nih. Sebenarnya diet itu apa sih? Di lingkungan kita pasti sering mendefinisikan diet itu sebagai artinya turun berat badan. Kayak, aku gendut nih, besok diet. Yuk bisa yuk diet yuk, udah cabi nih. Nggak tahu kenapa, padahal arti diet itu adalah pengaturan pola makan. Jadi mari kita luruskan persepsi ini ya. Diet bukan hanya untuk turun berat badan. Diet itu banyak sekali macamnya. Macam-macam diet itu tergantung tujuan sih. Misal ya, diet buat berbagai macam penyakit. Nah, diet yang ini nih emang harus dilakukan untuk membantu memperbaiki kondisi tubuh yang rusak karena penyakit. Contohnya diet sebelum operasi, diet sesudah operasi, diet jantung, diet DM, diet ginjal, dan lain-lain. Jenis-jenis diet inilah yang aku dan teman-teman nutrisionis pelajarin saat kuliah gizi selama hampir 4 tahun. Selanjutnya ada diet buat orang normal yang tujuannya losing weight, gain weight, atau maintenance. Kayak mengurangi berat badan, menaikkan berat badan, atau mempertahankan berat badan. Your choice. Selanjutnya adalah diet yang diciptakan oleh orang-orang berdasarkan dari pengalaman yang dilalui. Pada dasarnya sih ini diet buat losing weight ya, alias buat nurunin berat badan. Tapi kayak punya stylenya masing-masing gitu. Tujuannya sama, buat nurunin berat badan. Prinsipnya juga sama ya, defisit kalori. Tapi caranya beda. Jadi tiap diet punya cara beda. Biasalah. Jadi nih ada yang masih wajar caranya. Contohnya kayak intermittent fasting, Mediterranean diet, paleo diet. Pokoknya diet-diet yang masuk akal dan masih disupport sama sains. Ada penelitiannya, terbukti efektif gitu-gitulah. Dan tentunya ada juga nih diet jalur ekstrim yang pastinya nggak bisa kamu jalanin seumur hidup. Contohnya kayak DBM, diet telur, diet air, diet tanah, diet api, diet udara, canda diet. Kayak diet yang dalam waktu singkat menjanjikan lose weight yang signifikan, tapi cepet turun ya cepet juga naiknya, diet yo-yo. Belum lagi ngomongin efek samping di masa depan. Udahlah. Oke, jadi diet adalah pengaturan pola makan ya. Sampai sini apakah para bunda sudah sepakat? Iya, sepakat banget. Baiklah, ayo kita masuk ke tanda yang pertama bahwa kamu harus mulai diet. Apakah tanda pertama adalah orang-orang yang sudah mulai berkata, Lama gak ketemu, kamu gendutan ya sekarang. oh, dapat komen seperti itu, Biasalah. apakah itu tanda bahwa kita harus diet? Not really. Kalau aku diperlakukan seperti itu ya, aku akan kasih feedback kayak enggak, status giziku masih normal kok, alhamdulillah. Itu tuh kayak lebih orang-orang yang nggak punya topik buat ngobrol nggak sih, jadinya bahas kayak gitu. Yaps, tanda pertama bahwa kamu perlu diet adalah status gizi kamu lebih atau kurang nih dari normal. Dari mana bisa tahu? Tentunya hitung IMT atau indeks massa tubuh. Caranya udah aku bikin videonya buat teman-teman yang mau belajar cara manualnya agar agak detail gitu ya. Bisa lihat di video lama aku yang ini. Bagi yang pengen cepet langsung aja ketemu angkanya, langsung aja buka kalkulator IMT online di Google ya. Terus masukin BB dan TB saat ini, ketemu deh angka IMT-nya. Lama ya, ambil kalkulator lah, terus hitung nih rumusnya. Nah, kalau kamu udah dapet angkanya, bandingkan di tabel ini. Udah nih, kalau hasilnya normal, itu tandanya kamu belum terlalu butuh diet yang gimana-gimana. Maintenance aja seperti biasa untuk mempertahankan berat badan kamu. Terus kalau hasilnya overweight, obese gitu ya, artinya kamu perlu diet for losing weight untuk mengurangi berat badan biar normal lagi.
Sedangkan kalau hasilnya underweight atau di bawah normal, kamu perlu diet gain weight alias naikin berat badan. Jadi pada dasarnya perlu enggaknya diet itu bukan dari pendapat orang lain, tapi keadaan tubuh kamu, kesehatan kamu. Jadi hasilnya gimana? Tulis di kolom komen ya. Aku pengen tahu juga nih kalau akan diet apa, losing weight atau gain weight atau maintenance. Terus tanda yang kedua, status gizi normal tapi ngerasa perut buncit. This is it. Cobalah cek lingkar perut. Pernah nggak sih iseng-iseng cek? Bisa pakai meteran yang buat penjahit itu loh, yang 2000-an harganya. Kalau nggak punya bisa ukur pakai celana kalau emang menyempit secara signifikan. Itu perlu waspada sih. Karena menurut Kemenkes, batas aman lingkar perut untuk laki-laki itu 90 cm dan perempuan 80 cm. Kalau lebih dari itu bisa jadi IMT normal, tapi ternyata lemak dalam tubuh tinggi. Kalau lemak tubuh tinggi itu akan lead to berbagai macam penyakit, salah satunya penyakit jantung. Oke, tanda ketiga, kalau kamu capek berlebihan, ngos-ngosan kalau beraktivitas, agak banyak misalnya aktivitasnya, sering pegel-pegel, 5L, letih, lesu, lunglai, lalai, bisa jadi nih itu adalah pertanda bahwa tubuh kamu itu need your help. Cek lagi apa aja yang udah kamu konsumsi. Bisa jadi IMT-nya normal nih, kalori harian juga udah sesuai. Ternyata pemilihan makanannya kurang tepat. Sering terjadi sih. Misal nih ada 2 orang konsumsi 2000 kalori per hari. Kalorinya sama, tapi menunya berbeda. Yang satu proporsinya sayur buahnya lebih oke, seratnya oke, lebih sesuai lah sama gizi seimbang. Sedangkan yang satunya junk food terus. Sama nih 2000 kalori, tapi dari pemilihan menu apa proporsi lemaknya udah pas, proteinnya apa udah oke, karbonya apa udah cukup, vitamin mineralnya gimana. Kelebihan dan kekurangan makronutrien dan mikronutrien itu cukup beresiko untuk mengarah ke penyakit tidak menular. Beresiko ya teman-teman. Makanya zaman sekarang bisa aja kurus tapi ternyata kolesterolnya tinggi, bisa aja kurus tapi ternyata hipertensi. Kurus aja nggak menjamin sehat loh, apalagi overweight ataupun obesitas ya. Selain kalori, kita juga perlu memperhatikan jenis-jenis makanan yang kita pilih. Usahakan pilih karbo yang kompleks, terus lemak yang baik, konsumsi gula, garam, minyak sesuai anjuran. Terus support lagi nih sama minum air putih yang cukup, tidur cukup, dan hatinya yang bahagia, terus selalu bersyukur. Oke, jadinya kalian perlu diet yang gimana nih? Komen di bawah ya. That's all I can say. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng. Juga share ke teman-teman yang bingung mau diet yang gimana. Oke, terima kasih udah nonton sampai sini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.